Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan perkara mengakhirkan sholat wajib sehingga akhir waktu. Sebelumnya kita akan membicarakan kesimpulan keutamaan awal waktu dalam seluruh sholat wajib. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa kesimpulan keutamaan awal waktu dalam seluruh salat wajib ada 3 pendapat, yaitu pendapat pertama yang paling sahih adalah keutamaan awal waktu berjaya atau berhasil dicapai dengan perkara yang dibuat oleh seseorang pada awal masuknya waktu sholat, dengan sebab-sebab adzan dan iqamat, menutup aurat dan selainnya. Ulama al-Iraqiyun, pengarang At-Taqrib dan selain kedua-duanya memutuskan dengan pendapat ini. Perkara ringan yang dibuat seseorang tidak akan memudaratkan keutamaan awal waktu, seperti memakan sesuap makanan, bercakap-cakap sekejap. Abu Muhammad membuat syarat menutup aurat adalah sebelum masuk waktu sholat, supaya mendapatkan keutamaan awal waktu, karena sesungguhnya menutup aurat adalah wajib yang tidak ada mengambil kekhususan baginya dalam sholat. Imam Al-Haramain dan selainnya telah mendhaifkan pendapat ini. Telah dinukil dari ulama al-Iraqiyun dan selain mereka bahwa sesungguhnya mereka tidak mendahulukan menutup aurat sebelum waktu sholat sebagai syarat keutamaan sholat awal waktu. Pendapat kedua adalah waktu fadilah adalah kekal sehingga pertengahan waktu sholat. Pengarang kitab Al-Bayan mendakwa bahwa sesungguhnya pendapat ini adalah masyhur. Demikian pula sekumpulan ulama telah memutlakannya. Ulama-ulama yang lain mengatakan keutamaan awal waktu adalah sampai pertengahan waktu ikhtiar. Pendapat ketiga adalah keutamaan awal waktu tidak tercapai sehingga mendahulukan apa-apa perkara yang mungkin untuk dibuat sebelum masuk waktu supaya sholat awal waktu sempurna dilakukan. Atas pendapat ini dikatakan bahwa orang yang bertayamum tidak akan mencapai keutamaan awal waktu. Pendapat ketiga ini adalah kesalahan yang nyata, sekalipun ia masyhur dalam kitab-kitab ulama al-Khurasaniyun, karena sesungguhnya ia menyalahi sunnah yang tersebar dari perbuatan Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, dan orang-orang setelah mereka dari at-tabi'in dan seluruh umat Islam.
Imam Mahlharamain mengatakan kedua-dua pendapat yang terakhir telah dihikayatkan oleh Abu Ali dan kedua-duanya adalah dhaif. Ada beberapa keadaan yang dikecualikan dari solat di awal waktu, yaitu orang yang tengah berhadas. Yang kedua, orang yang hadir padanya hidangan dan dia ingin makan hidangan tersebut. Yang ketiga, orang yang bertayamum yang dia yakin wujudnya air pada akhir waktu solat, sehingga dia tidak solat di awal waktu karena dia menunggu wujudnya air pada akhir waktu solat. Yang keempat, orang sakit yang tidak mampu mendirikan solat di awal waktu dan diketahui secara lazimnya dia mampu mendirikan solat di akhir waktu, sehingga dia solat di akhir waktu. Orang yang solat secara bersendirian yang dia tahu hadirnya solat jamaah pada akhir waktu, maka disukai baginya mengakhirkan solat. Selanjutnya kita akan membincangkan perkara boleh mengakhirkan solat sehingga akhir waktu. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa boleh mengakhirkan solat wajib sehingga ke akhir waktu tanpa ada perbezaan pendapat ulama, di mana solat tersebut semua rakaatnya mestilah dilakukan dalam waktunya, bukan di luar waktu solat. Dalilnya adalah hadis-hadis sahih yang telah disebutkan dalam video sebelumnya mengenai waktu-waktu solat wajib, yaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, dan solat isya. Semuanya ada awal waktu dan akhir waktu. Hadis-hadis tersebut adalah yang pertama hadis Jibril. Hadis ini menceritakan bagaimana Jibril menjadi imam solat bagi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah riwayat At-Tirmidzi nomor 149 dan hadis Abu Dawud nomor 393. Hadisnya adalah hadis hasan. Di dalam hadis ini Jibril mengimami solat bagi Rasulullah SAW dalam 2 hari dan 2 malam, di mana pada hari yang pertama adalah Jibril solat pada awal-awal waktu, dan pada hari yang kedua Jibril solat mengimami Rasulullah pada akhir waktu. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 613. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, hadis Muslim nomor 614. Di dalam kedua-dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Sulaiman dan Abu Musa, Rasulullah mengimami para sahabat. Ketika itu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu-waktu sholat. Kemudian Rasulullah mengajak orang yang bertanya tersebut untuk sholat bersama Rasulullah SAW selama 2 hari 2 malam. Di dalam kedua-dua hadis disebutkan tentang awal dan akhir waktu sholat wajib. Pada hari pertama Rasulullah sholat pada awal-awal waktu. Pada hari kedua sholat pada akhir-akhir waktu. Yang semuanya masih dalam waktu-waktu sholat tersebut. Hadis yang keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim nomor 612A dan 612D. Dalam kedua-dua hadis ini disebutkan awal waktu sholat, jangka waktu sholat wajib, dan akhir waktu sholat wajib. Apabila mengakhirkan suatu sholat wajib dan sebagian rakaat dari sholat tersebut dilakukan pada waktu sholat tersebut dan sebagian lain di waktu sholat tersebut, maka ada 3 pendapat tentang perkara ini, yaitu pendapat pertama, pendapat paling sahih dengan kesepakatan ulama adalah semua rakaat dihitung sholat pada waktunya. Al-Bandaniji mengatakan pendapat ini dinaskan dalam pendapat lama dan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka rakatan minas subh qabla an tatlu asy-syams faqad adraka as-subh. Wa man adraka rakatan minal asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asr." Hadis ini riwayat Al-Bukhari nomor 579, Muslim nomor 608. Maksudnya, sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit,
maka sungguh dia telah mendapati sholat subuh. Dan sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Pendapat kedua, semua rakaat adalah qadha. Ulama Al-Khurasaniun menghikayatkan pendapat ini. Pendapat ketiga, rakaat yang dilakukan pada waktunya adalah dihitung sholat pada waktunya, sedangkan rakaat baginya adalah termasuk qadha. Pendapat ini adalah pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi. Apabila seseorang mengakhirkan sholat wajib dan tidak sampai 1 rakaat dari sholat tersebut dilakukan pada waktunya, ada 2 pendapat mengenai perkara ini. Pendapat pertama, pendapat ulama mazhab Asy-Syafi'i adalah sholat tersebut semuanya qadha. Kebanyakan ulama memutuskan dengan pendapat ini. Pendapat kedua, ada beberapa pendapat yang telah dihikayatkan oleh Husain dan selainnya. Apabila dikatakan semuanya qadha atau sebagiannya, maka tidak boleh bagi musafir melakukan qasar untuk salat tersebut. Atas pendapat ulama Asy-Syafi'i bahwa tidak ada qasar untuk salat qadha. Imam An-Nawawi mengatakan kalau seseorang mengakhirkan sholat sehingga sebahagian rakaat keluar dari waktu sholat tersebut, lalu dia katakan seluruh atau sebagian sholat tersebut adalah qadha, maka tidak boleh mengakhirkan sholat tersebut tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jika dikatakan seluruhnya adalah sholat tunai, jika juga tidak boleh mengakhirkannya atas pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Al-Baghawi memutuskan dengan pendapat ini dan Imam Al-Haramain telah membenarkannya. Al-Bandani membolehkannya. Selanjutnya, perkara makruh tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap setelah sholat isya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap setelah sholat isya adalah 2 perkara yang dimakruhkan atau perkara yang tidak disukai. Hal ini berdasarkan kepada hadis sahih yang diriwayatkan Abu Barzah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditha ba'daha. Hadis Al-Bukhari nomor 568, Muslim 647. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah tidak suka tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap setelah sholat isya. Sebab dimakruhkannya bercakap-cakap setelah sholat isya adalah seseorang akan melambatkan tidurnya dan ditakutkan bahwa dia akan kehilangan waktu untuk sholat malam atau tahajud apabila wujud atau biasa baginya sholat tahajud, dan ditakutkan juga bahwa dia akan kehilangan awal waktu sholat subuh atau waktu sholat subuh dan terlambat mendirikan sholat subuh karena bangun tidur, karena ketika bangun dari tidur matahari sudah terbit. Makruh di sini juga bermakna apabila tiada hajat atau keperluan untuk bercakap-cakap dan bukan bercakap-cakap untuk perkara yang maslahat. Adapun perkara bercakap-cakap yang ada keperluan maka tidak dimakruhkan. Percakapan yang ada maslahat seperti membaca tafsir Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW, mudzakarah masalah fiqh, membaca kisah Rasulullah SAW, membaca kisah Rasul-Rasul, atau membaca sirah Rasulullah SAW, percakapan dengan tamu yang datang, dan percakapan yang sejenisnya yang tidak ada makruh padanya. Mengenai percakapan yang baik atau ada masalah padanya, Imam An-Nawawi telah menghimpunnya dalam akhir kitab Al-Adhkar, dalam kitab Hifdzul Lisan, memelihara lisan, dengan hadis-hadis yang sahih. Sebab tidak dimakruhkannya adalah karena ada kebaikan yang diperlukan dalam percakapan tersebut. At-Tirmidzi mengatakan bahwa kebanyakan ulama memakruhkan tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap setelah sholat isya, dan sebagian ulama membarukhsah terhadap kedua-dua perkara tersebut, terutamanya tidur sebelum sholat isya pada bulan Ramadan. Tuan-puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.